Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Sebelum berdoa kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakihna fiddin wa alina takwil. Allahumma fakihna fiddin wa alina takwil. Allahumma fakihna fiddin wa alina takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal ghifwata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kita harus mencegah perundungan atau bullying, ya, mencegah perundungan atau bullying. Dalam Islam juga diperintahkan kita untuk tidak boleh perundungan atau bullying. Apa itu perundungan atau bullying? Perundungan atau bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang kuat, yang berkuasa kepada orang lain dengan tujuan apa? Untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, terus-menerus sampai dia itu merasakan sakit itu. Terjadi banyak tidak bullying, terutama terjadi dalam rumah tangga.
di tempat kerja, di masyarakat, di komunitas, di organisasi, baik termasuk bahkan di online, baik dan bahkan di sekolahan. Ya, banyak sekali terjadi bullying bahkan di sekolahan atau di kampus. Ya, nah itu maka kita juga harus memahami dulu apa-apa yang termasuk bullying, apa-apa yang kriteria bullying, kan gitu ya. Maka di dalam pemerintah pun ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Dikti atau Kemenristek ya, telah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang Kemenristek, yaitu nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya apa? Untuk melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta kelompok disabilitas ya dari kekerasan hingga tercipta lingkungan pembelajaran yang inklusif, yang berkebinekaan dan aman. Tujuannya gitu, biar nyaman di dalam belajar, nyaman dan seterusnya itu. Jadi ya, maka setelah membentuk itu tadi, setelah peraturan itu tujuannya untuk agar apa? Membentuk satgas nanti ya, membentuk satgas mencegah kekerasan dan perundungan. Maka ada penataan tata kelola, membentuk satuan tugas tadi, sehingga mekanisme ya jelas, kemudian mengadakan sosialisasi, ya ini termasuk bagian dari sosialisasi, dan memahamkan, akhirnya membuat satu kesadaran tentang pendidik dan kependidikan, serta menyediakan sarana dan prasarana dalam pencegahan tindakan kekerasan. Ya, ini teman-teman sekalian. Maka peran kita ini sebagai pendidik, tenaga kependidikan, ya, kita juga harus tahu samping peran orang tua, ya. Kalau orang tua lebih utama lagi, ya. Kalau di sekolahan kan waktunya juga tidak lama ya teman-teman sekalian. Kalau kita di sini kalau sekolah tentu selama di sekolah itu tugas sekolah yang kita harus mengamankan, ya. Mengamankan betul-betul bagaimana kita harus mengamati, mencegah dan mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan-tindakan perundungan atau bullying. Gitu. Namun kebanyakan tindakan bullying itu justru dimulai dari lingkungan keluarga. Maka parenting ya, parenting itu bukan sekedar hanya tugas melindungi saja. Maka parenting itu merupakan suatu parenting sebagai ilmu bagaimana mendidik anak, ya, ilmu bagaimana. Jadi merupakan tugas, bukan sekedar tugas ya, tapi betul-betul itu tugasnya begini, tapi betul-betul bagaimana kita memahami, kita membutuhkan pemahaman, seni memahami dalam peran tidak sebagai orang tua atau sebagai anggota keluarga, agar betul-betul itu peran tersebut bisa betul-betul berjalan dengan baik. Maka bisa dimaknai parenting adalah seni memahami diri sendiri dan orang lain, memahami diri sendiri dan orang lain dalam rangka mencari solusi yang terbaik dari diri kita sendiri dan orang lain, dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, terutama apabila terjadi konflik. Contoh, memahami anak, apa yang dia mau dan pola apa ya, atau bagaimana cara mengasuhnya, ya. Jadi itu sebenarnya kita mungkin teman-teman sekalian karena masih muda-muda mungkin saya belum punya anak. Nah, tapi ada juga sebagian dari sini yang sudah banyak berkeluarga. Mungkin ini yang perlu kita pahami dari pola mendidik anak, pola mengasuh anak. Bagi kita yang adik-adik sekalian yang masih bujangan, tentu ada peran dari Anda semua juga. Apakah selama ini kita ini sebagai pelaku bullying atau tidak? Ini makanya kami sampaikan. Kita pahamkan dulu ya dari sini. Ya, jadi fokus kita tidak hanya melindungi anak tadi, tapi kita fokus kita ya jangan sampai kita ini sebagai pelaku bullying itu sendiri. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang pelaku dari bullying itu sendiri. Nah, kita harus memahami dulu apa sih Pak, pelaku bullying itu seperti apa sih? Ya, pelaku bullying itu seperti apa? Contoh yang pertama,
Ya, orang yang agresif atau menyerang ketika masih kecil, ya contoh-contohnya ya kalau waktu kecil dia suka melempar barang, suka marah-marah, agresif ya, menyerang, bisa dengan verbal, dengan kata-kata yang tajam, kata-kata yang menyakitkan hati, ya itu dengan kata-kata seperti itu termasuk juga bullying, ya. Itu termasuk bullying. Yang kedua yaitu sikap yang mendominasi, ingin menang sendiri di antara teman-teman yang lain, ingin menguasai, bahkan memanipulasi dengan berbagai macam cara, ya, ingin menang, ya, nah itu ya, ingin menguasai yang lain, tidak mau kalah, itu termasuk bullying, gitu ya. Dan adanya keinginan yang tinggi dari pelaku untuk apa, memenangkan sesuatu kondisi, ya, inginnya menang terus, ya, bahkan menghalalkan berbagai macam cara dan tidak mau mengikuti proses, tidak mau berproses seperti yang lain, tapi dia ingin menang. Nah, ini biasanya anak-anak yang dari kecil dimanjakan, semua keinginannya dipenuhi. Ada juga yang anak merasa puas saat melihat orang lain kalau kita bisa menyakiti. Ada orang biasanya ini untuk menyakiti binatang, menyakiti kucing, menyakiti apalah ya, binatang-binatang burung. Ada juga kita amati orang-orang kalau mereka melihat ada yang disakiti, dia senang. Itu seperti itu ya, ada termasuk uh, ada kelainan ya, seperti itu ya. Ya, ada orang yang sukanya berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu termasuk bullying, ya. Suka melakukan kejahatan-kejahatan tapi dia, atau suka menyakiti orang lain tapi dia tidak bertanggung jawab, suka melakukan apa, tidak bertanggung jawab, itu ada seperti itu. Nah ini kita pahami ya. Atau dia pokoknya ingin menang sendiri, tidak pernah mau memahami dari sudut pandang orang lain. Nah, gitu ya. Maka ini hal-hal ini termasuk bullying. Dan kita kalau ada kita, tetangga kita, saudara kita, ponakan kita, lah ini harus kita ingatkan ya. Contohnya kalau tadi suka menyerang, lalu bagaimana ya, kita ingatkan mereka harus suka menang sendiri, contohnya tadi ya. Dan mereka harus diajarkan untuk belajar bertanggung jawab. Kalau kamu nanti kamu yang disakiti bagaimana? Apakah kamu juga mau seperti itu? Kalau mereka itu suka mendominasi, nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, biasanya mereka kita ajarkan untuk apa? Untuk damai, untuk saling bekerja sama, untuk teamwork, gitu ya, untuk mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama. Ya, itu ya. Kalau orang pengennya itu segala sesuatu pengen instan ya, maka diajarkan untuk sabar, untuk berproses, tidak ada kesuksesan tanpa proses, gitu ya. Itu ya. Suka menyakiti orang lain, diajarkan dari sudut pandang kalau kamu disakiti bagaimana, gitu ya. Menolak bertanggung jawab, kalau kamu tidak bertanggung jawab, ya bagaimana ini? Maka ini diajarkan, berarti ajarannya tidak bisa langsung ya. Harus tadi tidak boleh dimanjakan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, tadi saya sampaikan eh, perilaku-perilaku eh, perilaku perundungan atau bullying itu justru dimulai sebagian besar dari lingkungan terdekat. Bahkan menurut penelitian itu bahkan bisa sampai 95% itu terjadi dalam rumah tangga kita. Ya, dalam lingkungan kecil kita. Itu terjadi seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita memanggil nama teman kita, nama adik kita, nama saudara kita yang pokoknya, atau kita dipanggil. Kalau untuk anaknya gendut gitu ya, anaknya besar gitu. Gendut ke sini. Atau kecil itu krepeng, piting, gitu ya. Atau pendek itu cepol ke sini. Nah, cepol. Jadi itu kan orang dalam ya, misalnya. Atau lingkungan itu sendiri yang biasa sering ketemu itu, ya dia memandang merupakan kelemahan, dianggap itu kelemahannya, itu dia cara memanggilnya dengan panggilan-panggilan seperti itu ya. Ada yang seperti itu termasuk bullying, ya. Jadi ini kata-kata panggilan terus kita menyakiti, terus kita memanggil, ini hati-hati. Kalau mereka nanti dimasukkan ke dalam hatinya, mereka akan kepada orang-orang yang mendapatkan perilaku-perilaku yang seperti itu, atau termasuk kontak fisik ya, kontak fisik pelecehan, bahkan sampai nanti terjadi mungkin pemukulan ya. Kemarin terjadi anak-anak SMP rame-rame memukul orang tua, nenek menendang
itu di video bahkan diviralkan dan dia bangga itu seperti itu. Lalu bagaimana itu? Itu berarti ada kelainan anak itu ya. Jadi sudah orang tua jalan di pinggir jalan, terus disadui, di video disadui, terus diupload, dia bangga teriak-teriak. Ini ada apa? Kenapa seperti itu? Jadi mereka tidak pernah memandang melihat ini. Ini contoh seperti itu kan kelainan. Ya. Nah, yang kita tidak sadar selama ini, mungkin yang mungkin selama ini kita memanggil orang, memanggil teman kita dengan panggilan-panggilan atau apa tadi yang kadang-kadang kita atau kita sendiri memanggil siapa-siapa yang kadang-kadang tidak sadar kita lakukan itu. Contoh orang tersebut sakit-sakitan dari kecil umbelen, kita manggilnya dengan panggilan-panggilan yang oh belerai, oh itu ai gitu ya. Atau memanggil nilai-nilai apa itu dengan kejelekan-kejelekan atau kita selalu mengingat kejelekan-kejelekan masa lalu. Itu termasuk bullying ya teman-teman sekalian. Maka itu tidak boleh kita lakukan karena ini tidak boleh itu. Bahkan kisah atau bullying tadi saya kuatkan lagi. Kenapa kok 95% dari lingkungan keluarga? Kita lihat, kalau kita lihat amati di mana-mana banyak sekali. Kemarin terjadi pelecehan seksual dari bapak tiri kepada anak tirinya, terus kepada bapak kepada anaknya, ngeri 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 pokoknya. Itu kalau saya sampaikan banyak sekali. Saya kebetulan salah satu juga sebagai penasihat di parenting, jadi banyak sekali dilaporkan seperti itu, ngeri. Jadi tapi saya di sini tidak menyampaikan ya. Kalau saya sampaikan itu ngeri banyak sekali. Jadi saya tidak perlu saya sampaikan. Ya termasuk pelecehan seksual di lingkungan tempat magang, di tempat kerja itu banyak sekali. Kemarin juga ada pelaporan-pelaporan seperti itu di hotel itu banyak sekali seperti itu. Jadi ngeri sekali. Maka ini yang perlu dijaga, teman-teman sendiri juga harus menjaga ya, teman-teman sendiri juga harus menjaga dan harus menjaga semuanya. Ini lalu ini juga dikuatkan dengan kisah para nabi. Kisah para nabi justru di zaman Nabi dulu juga terjadi bullying. Ya, bullying itu apa? Ya, pembulian tadi kepada Nabi Yusuf, yaitu ya dibully oleh saudara-saudaranya. Ada 11 saudara yang membuli Nabi Yusuf. Karena apa? Karena saudara-saudaranya tadi cemburu kepada Nabi Yusuf karena ayahnya merasa, karena dianggap saudaranya tadi menganggap ayahnya itu lebih pilih kasih kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu paling kecil, ayahnya itu Nabi Yakub itu lebih perhatian kepada Nabi Yusuf. Padahal maksudnya Nabi Yakub itu tidak demikian. Karena Nabi Yusuf itu karena beda ibu ya, sama satu ayah tapi beda ibu. Nabi Yusuf itu baru saja ibunya meninggal, akhirnya sedih, terus Nabi Yakub itu memang menyayangi kepada Nabi Yusuf. Itu aja sebenarnya, lebih peduli. Tapi saudara-saudaranya tidak terima, dan bahkan ibu tirinya itu juga mendukung. Akhirnya kisah itu 11 saudaranya membuli, menyiksa, menindas, bahkan pengen membunuh Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf dicelakakan, dimasukkan ke dalam sumur. Itulah termasuk bullying, perundungan. Ya, dan itu artinya apa? Perundungan yang seperti itu di apa itu justru berada dari lingkungan terdekat mereka, dari saudara-saudaranya mereka, karena bercemburu, karena sakit hati, karena merasa yaitu tadi cemburu, kecemburuan sosial, kecemburuan dipicu oleh kecemburuan sosial. Itulah, maka teman-teman sekalian kalau hal seperti itu jangan hati-hati dan seterusnya ya. Maka kita yang selama ini mungkin bagaimana mencegahnya ya kita sendiri tadi memahami, oh ini termasuk bullying, maka saya kalau selama ini jangan sampai kita termasuk orang-orang pelaku ya, pencegahannya gimana dengan sosialisasi saya seperti ini ya, menyampaikan ini termasuk bullying lo ya, hati-hati lo ya kan gitu ya. Dan sekarang ada satgasnya lo ya, hati-hati nanti kalau dilaporkan lo ya. Tidak hanya itu, yang terpenting hati-hati lo ya, nanti kalau mereka sampai cemas, sakit hati, kalau mereka itu berdampak dari bullying itu kan banyak sekali. Dampaknya kan besar sekali, macam-macam ya, mereka jadi tidak percaya diri, mereka bisa melamun, susah tidur, jadi mereka itu tidak percaya diri, tidak malas bekerja, malas belajar, ya, ada luka yang di dalam fisiknya, atau mungkin menjadi orang yang penuh tertutup, menjadi penyendiri, motivasi belajarnya rendah.
Ini. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita tentu melindungi dan memotivasi, menyemangati. Apapun yang terjadi, kalau kita sebagai orang tua, melindungi, menyemangati. Ya, kita harus hadir sana dan kalau memang itu memang dipastikan, kalau mereka itu terjadi perundungan, ya kita harus memastikan. Kalau sudah dipastikan, maka kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kalau di sekolahnya di sekolahan nanti kalau wajib. Karena di sekolah-sekolah itu ada satgasnya. Di sekolah kita juga ada satgasnya ya. Di STI Pemuda juga ada, di Polindo juga ada satgasnya. Jadi dibentuk itu dalam rangka turunan dari peraturan pemerintah tadi, Ristek ya. Jadi ini teman-teman sekalian, pentingnya. Terus kemudian apa? Kalau sudah terjadi seperti itu, maka orang tua juga harus ini sering komunikasi dengan anaknya, sering komunikasi dengan anaknya. Kalau kita teman-teman sekalian selama ini yang bagian anak muda ya, yang mungkin sudah terjadi perundungan, karena perundungan itu dampaknya tidak langsung, biasanya itu jangka panjang dampaknya, maka harus belajar mengikhlaskan apa yang terjadi, itu diikhlaskan, dilepaskan. Jadi artinya itu dilepaskan memori-memori masa lalu, kita fokus kepada masa depan. Apa yang terjadi kemarin ya sudah dilepaskan. Jangan sampai itu disimpan terus. Kalau itu disimpan terus, itu akan merugikan kepada diri Anda sendiri. Caranya gimana? Ya Allah, saya ridho, saya pasrah, saya ikhlas, saya lepaskan, saya terima kondisi ini, saya ikhlaskan. Saya pun dulu pernah mendapatkan bullying contohnya dari saudara saya sendiri, dari saudara terdekat sini. Oh, arah arek pendek ya, sopo mau so sukses ini. Saya dulu di dikatain seperti itu. Betul, ini real, ini yang saya lakukan. Termasuk bullying ya. Ya mungkin bagi dia ya itu sesuatu yang biasa ya. Tapi bagi saya itu saya jadikan motivasi saya pada saya. Saya akan tunjukkan bisa saya. Tapi bagi ada orang lain lagi yang anak-anak muda yang mungkin cara berpikirnya kalau positif, saya kan begitu. Tapi bagi orang-orang yang negatif, mereka malah tidak semangat, mereka mereka menurun, mereka tidak percaya diri, malah kadang-kadang mereka itu punya sakit hati, balas dendam, pengen menyakiti, ya karena pengen menyakiti secara ini tidak bisa, akhirnya mungkin menyakitinya dari belakang, mungkin dengan menikah, membunuh dan seterusnya. Itu kan banyak sekali ya, karena memang dia pengen meluapkan emosi-emosi yang tidak tertahan di dalam dirinya tadi dengan iman tadi. Tapi bagi orang-orang yang positif itu jadi motivasi ya. Namun hal yang seperti ini harus segera dibuang supaya apa, tidak menjadi penyakit dalam diri kita masing-masing. Ini teman-teman sekalian, kemarin kita lihat saudara kita yang kena korban bullying juga kan, waktu SMP dibully sama teman-temannya, akhirnya mereka tidak percaya diri, ketemu dengan orang tidak berani, menatap orang tidak berani, menundukkan kepala terus saja. Akhirnya kita berikan salah satu stimulus, kita berikan masukan-masukan, kebaikan-kebaikan. Kalau semuanya kamu dengar, kamu masukkan ke dalam hati. Kalau semua yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu rasakan, semua dimasukkan ke dalam hati, kamu tidak akan pernah bahagia hidupmu. Maka caranya bahagia gimana? Kita harus menjadikan diri kita ibaratnya seperti cerita kata yang mau memanjat ke menara tertinggi. Menara tertinggi ada salah satu perlombaan ke menara tertinggi, ya. Ada kata 1 ya sampai 2 meter, kata 2 sampai 5 meter, kata 3 sampai 6 meter. Namun ada kata kecil di bawah, terus saja jalan sampai ternyata mereka sampai 50 meter mampu. Dan mereka pun ada kata yang tadi, ternyata mereka bisa sukses. Kenapa dia sukses? Itu ditanya, kenapa yang 1 sampai 5 meter tadi gagal? Karena dia mendengar, aduh itu kamu tidak mungkin bisa, kamu tidak mungkin sukses, kamu itu orang miskin, kamu tidak mungkin sukses. Kata yang nomor yang 10 20 meter tadi, oh kamu itu nggak layak sukses, kamu itu apa itu, kamu ini dijelek-jelek. Saya mendengarkan itu Pak, saya banyak kata-kata seperti itu. Kata yang terakhir tadi yang sampai 50 tadi, apa rahasia suksesmu? Tidak ada rahasia sukses apapun, pokoknya saya jalan aja. Loh, tadi kan banyak orang membicarakan kamu, saya tidak dengar. Orang-orang membicarakan kamu, kejelekan kamu, saya tidak mendengarkannya. Pokoknya saya fokus kepada nomor 1. Nah, itu teman-teman. Kalau kita, artinya apa pelajarannya? Semua informasi, semua apapun yang kalau semuanya kita masukkan ke dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa sukses. Rumus sukses dari cerita kata tadi, kalau kita fokus kita kepada kebaikan dan kita tinggalkan
kata-kata jelek-jelek tadi, hal-hal yang tidak baik, maka tidak perlu kita dengar. Itulah salah satu rumus sukses kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita, diri kita, dan keluarga kita semuanya terhindar dari perundungan dan bullying, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang positif, dan kita menghadirkan generasi-generasi yang positif. Dan semua kebenaran datang dari Allah, ya, benar Allah. Dan mari kita sama-sama berdoa. Doa hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha 'adibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa khalilun minal akhirin ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yumsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa huru'in ka amsalil lulu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa la tasima illa hilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhilim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasyira la mahtuwatin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansyanahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara nguruban atroba di ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhilim yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna 'alal hadizil 'alim wa kanu yaquluna a'idza mitna wa kunna turaban wa idhaman 'inna lamabusun aw abaunal awwalun kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dalunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusyattiqun afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadila amsyalakum wa nusyi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtum nasyadal ula falawla tadhakkarun afara'aitum ma tahrusun antum tasra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu taman fadaltum tafaqqahun inna lamukhramun bal nahnu mahrumun afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal musni am nahnu munzilun law nasya'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun afara'aitumun nar allati turun antum ansyatum sajarataha am nahnu musyi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'alil mu'win wasabbih bismi rabbikal azim wala usimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illa mutahharun
tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu ahrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun falaula in kuntum ghairu madinin tarjiunaha in kuntum sadiqin wa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa rayhanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin wasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukaddibin ad-dhalin panuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadalahu wa hakul yakin fasabi bismi rabbika wadim sadaqallahu azim.